Sebelumnya saya Safadila Hari akan dilanjutkan oleh Al-Husna Hayati. Kepadanya disilakan. Apakah sidang sudah siap dengar? Ya. Saya Al-Husna Hayati akan menggantikan Safadila Hari untuk memimpin jalannya sidang pada pagi hari ini. Baiklah, kita akan melanjutkan sidang ini dengan bagian kesehatan. Saudara bagian kesehatan, silakan mengambil tempat yang telah disediakan. Audiens, silakan tenang. Sebelum bagian kesehatan membacakan program kerjanya, mari kita sama-sama membuka sidang pada pagi hari ini dengan membaca Al-Basmalah. Saudari bagian kesehatan sudah siap? Silakan membaca program kerjanya. Program kerja bagian kesehatan. Program kerja lama. 1. Mendata dan pengontrol santriwati yang sakit. 2. Menyediakan obat-obatan bagi santriwati yang sakit. 1. Mendata dan mengontrol santriwati yang sakit. ACC? ACC. Bagaimana, Ustaz? Dengan ini program kerja bagian kesehatan nomor 1 disahkan. 2. Menyediakan obat-obatan bagi santriwati yang sakit. Bagaimana, audiens? Dengan ini program kerja bagian kesehatan nomor 2 disahkan. 3. Menindak santriwati yang berpura-pura sakit. Bagaimana, audiens? Dengan ini program kerja bagian kesehatan nomor 3 disahkan. 4. Merawat, menambah dan memanfaatkan apotek hidup. Untuk poin nomor 4 ini kami hapus. Jelaskan. Kami hapus karena untuk apotek hidup tidak pernah terlaksana dari periode-periode sebelumnya. Jadinya untuk program kerja nomor 4 ini kami hapus. Bagaimana, audiens? Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ini persetujuan dari pembimbing. Siapa? Apa? Karena nggak ada lahan yang pertama. Kalau misalnya dia di farming, dia akan sulit untuk pengontrolan pertumbuhan dari ini apotek hidupnya. Iya. Ini teknis saja sebenarnya ya. Kenapa apotek hidup itu penting? Agar kamu memahami bukan hanya obat-obat yang dari yang dari farma saja, dari apotek saja yang bermanfaat. Ada bermacam tumbuhan yang ada di sekitar kita, di sekeliling kita ini terlalu banyak obat-obat tradisional yang tidak perlu kamu gunakan obat-obat yang kimia. Ini perlu kamu pahami dan perlu kamu tahu. Itulah gunanya kenapa apotek hidup ini kita jalankan. Kenapa harus di farming? Banyak lahan, di banyak celah kita di sini untuk bisa melakukannya dengan cara polybag, dengan cara gelas-gelas plastik itu kita bisa manfaat. Kamu contohnya, saya sengaja mencontohkan kalian di samping rumah saya itu bermacam-macam jenis itu sudah tertanam dengan bagus, dengan rapi. Itu akan menjadi taman. Di depan-depan rayon ini sebenarnya bisa kamu gunakan dia menjadi taman. Tapi itu adalah apotek hidup yang perlu kamu tahu. Ini hanya kreativitas, hanya kemauan. Jadi kalau kita lihat sesuatu program kerja itu tidak jalan, terus kita sendiri tidak mau, apa artinya? Apa bedanya kamu dengan yang kemarin? Hah? Apa bedanya? Berarti semua semakin lemah generasi Nurul Haramah ini. Jadi punya visi, punya tekad dan punya semangat yang berbeda, baru kita bisa maju. Jangan kita menoleh kepada yang tidak berhasil. Dari yang tidak berhasil itu kita lihat, oh saya harus berhasil, saya harus coba. Kalau sudah berkali-kali kita coba gagal, baru kita menyerah. Ini belum apa-apa, belum kerja, sedang mulai menyerah. Itu mental yang tidak baik untuk generasi ke depan. Jadi saran saya, tetapkan ini. Tujuannya untuk kamu bisa memahami jenis-jenis apotek hidup yang mana yang bisa kita jangka. Kemarin waktu Lara ini juga, kemarin waktu lomba, itu kesulitan mereka memahami apotek hidup. Kenapa? Karena tidak ada yang contoh yang membuat dia memperlihatkan apotek ini untuk ini. Banyak sekali, terlalu banyak. Ada di sini. Di yang saya tanam itu ada 9 itu jenis apotek hidup yang saya sendiri konsumsi itu. Dan saya sehat seperti ini karena konsumsi. Jarang saya makan obat-obat yang dari yang. Nah ini fungsi utama dari apotek hidup ini. Saya minta kalau tidak saya tegaskan dan kamu harus jalankan ini dan tidak boleh menyerah. Harus kita berusaha dan mencoba agar kita memberikan pendidikan kepada adik-adik, kepada teman-teman. Ini loh obat, ini apotek hidup, ini obatnya ini untuk ini untuk ini. Ya, jadi itu fungsi utama. Jadi jangan sampai kita menyerah sebelum berjuang. Nah, itu di saya tetapkan dan sering koordinasi ke saya, makanya kalau mau berhasil ya sering jadi jangan karena ya kalau kita malas memang jauh, tidak ada waktu kalau kita malas. Tapi kalau orang kreatif tidak ada kata jauh, tidak ada kata tidak ada tempat, semua celah bisa dipakai. Terima kasih. Mohon instruksi ketua sidangnya, silakan. Jadi begitu juga yang kami pertimbangkan dari putri 1 kepulangan lahannya, begitu kan? Sama, terlalu banyak di sana tempat kamu bisa lakukan. Itu kita pondok ini mulainya awalnya dari putri 1 loh, ya. Terus di sana jalan, tidak ada jalan, ya.
kreativitas, memanfaatkan banyak bekas-bekas sampah yang rusak itu bisa gunakan banyak, dan jadikan dia menjadi taman, ya. Keberanian aja, berani, siap, itu aja. Nggak ada celah yang tidak ada bagi orang kreativitas. Ya, silakan Pak. Oke, mungkin gini aja ya, kalau untuk mana ya, apa hidup ini mungkin kita tidak masukkan ke dalam program, tapi kita akan pelajari dulu apa sih manfaat dari tanaman-tanaman yang kita punya SP. Nanti seiring berjalannya waktu kalau memungkinkan, baru kita akan mencoba untuk menanam. Jadi kalau misalnya dia tidak terlaksana dengan baik, nanti berarti kan tidak ada program kerja yang tidak terlaksana. Tapi tetap kita akan usahakan dengan cara mempelajari dulu apa manfaat dari tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekitar kita. Sedikit, kalau mau pelajari itu butuh 1 hari selesai, ya. 1 hari kita bisa selesai pelajari. Buka YouTube, mau berapa jenis kita bisa pelajari. Hanya satu, mau tidak itu aja, ya. Hanya itu, hanya mau tidak, hanya itu. Jadi alasan-alasan itu ada alasan klasik yang dari dulu itu saja yang muncul, ya. Ini program ini sudah yang ke-7 kali mau dihapuskan, ya. Tapi kenapa kita pertahankan, sangat penting bagi kalian yang generasi media sosial sekarang ini. Itu sudah saya silakan. Begini juga Ustaz, kami pertimbangkan karena sekarang itu dari teman-teman ataupun adik-adik itu kurang meminum obat-obatan dari tumbuh-tumbuhan kayak herbal begitu. Katanya pahit. Iya, karena enggak pernah, masalahnya kan. Kalau dia pernah tahu rasanya, tahu manfaatnya, enggak sih. Instruksi. Ya, silakan Ustaz. Jadi untuk tumbuhan herbal, mungkin mereka tidak minum, mungkin mereka nggak pakai, tapi mereka perlu tahu itu pengetahuan. Karena setelah mereka keluar juga, mungkin mereka akan membutuhkan ilmu itu. Jika kendala terbesar antum itu tempat, seperti yang dibilang Bapak tadi, bisa menggunakan media tanam seperti pondek atau pot. Itu kecil, tidak membutuhkan bahan yang besar. Sedangkan untuk manfaat tumbuhan itu bagaimana, itu akan kita pelajari belakangan. Yang penting terlebih dahulu ditanam terlebih dahulu. Yang mana aja tumbuhan herbal itu. Di Aromanati itu mana dulu mereka pernah buka lahan untuk itu. Siapa bilang dia tidak pernah terlaksana? Dia pernah terlaksana itu. Anak-anak itu pernah buat kebunnya, kebun herbal itu sendiri pernah dulu. Nah, seperti yang dilakukan tadi, kita mau apa enggak di sana pertanyaannya. Masalahnya, sebenarnya kalau kita punya keinginan, itu bisa terrealisasi. Ya. Terima kasih. Bagaimana saudara Korea Selatan? Program kerja Bapak kami tetapkan. Bagaimana audiens? ACC dihapus atau ditetapkan? Dengan ini program kerja bagian kesehatan 4. Merawat, menambah, dan memanfaatkan apotek hidup ditetapkan. 5. Mewajibkan santriwati yang tiap pagi untuk mengambil nasi 3 kali sehari bagi santriwati yang sakit. Bagaimana audiens? Dengan ini program kerja bagian kesehatan nomor 5 disahkan. 6. Membawa santriwati yang sakit ke unit kesehatan bila yang perlu. Bagaimana audiens?
bila dipandang perlu. Bagaimana ujian KCC? Dengan ini program kerja bagian kesehatan nomor 7 disahkan. 8. Memberikan surat rekomendasi pulang bagi santriwati yang sakit bila dipandang perlu. Mbak, sedikit. Ya, silakan. Mengizinkan dipandang perlu, ini perlu dipertanyakan. Kalau anak orang mati itu tidak pernah dianggap kesehatan menganggap tidak perlu, itu tidak bisa dirubah redaksinya menjadi setelah dirawat 3 hari tidak sembuh, karena kita ini kan kita punya aturan paling tidak dirawat 3 hari baru boleh pulang. Kenapa harus dirawat 3 hari baru boleh pulang? Supaya ada kesempatan kita merawat teman kita sendiri. Karena sebenci-benci kita bersama orang, kalau sudah kita dirawat oleh orang yang membenci kita, orang yang kita benci, dengan sendirinya akan hapus kebencian kita itu pada orang itu. Kita akan menjadikan dia kasih sayang. Itu yang terjadi. Jadi orang yang paling kasih sayang supaya temannya orang yang sering membantu dia dikala dia sakit. Kamu sama Pak Ejo itu lalu sayang sama dia, kenapa? Kamu sering diantar sakit sama Pak Ejo. Itu makanya kamu merasa berterima kasih kepada beliau itu. Nah, siapapun yang makanya bagian kesehatan ini nanti orang yang paling dirindukan dikala dia keluar. Kenapa? Karena dia pernah merawatnya. Nah, itu makanya bagaimana kita bisa ada kerinduan kalau dia tidak pernah merawat kita. Jadi rubah redaksinya aja menjadi setelah dirawat 3 hari di pondok atau dalam keadaan darurat. Coba dikoreksi kalimat. Silakan saudara bagian kesehatan. 8. Memberikan surat rekomendasi pulang bagi santriwati yang sakit bila dipandang perlu. Kami ubah redaksi menjadi diubah menjadi ya pembimbing apa redaksi yang Ya tepat? betul Pak, lagi didiskusikan. kami revisi menjadi Ntar dulu masih didiskusikan ini sama pembimbingnya. Mungkin ada yang usulan dari kalian juga nggak apa-apa. Kalimat dipandang perlu itu dengan apa? Enggak mungkin Pak, maksudnya kan dipandang perlu ini ada juga anak-anak memang kayak kemarin itu ada yang pura-pura sakit padahal sebenarnya dia nggak perlu pulang karena dia pura-pura sakit. Jadi udah masuk dia ikut anak-anak yang udah 3 hari sakit terus kita pulangin. Udah masuk dia ke dalam kata-kata bila dipandang perlu. Pemahaman kemarin tahun lalu itu kita menggunakan bahasa ini karena memang ada beberapa santriwati juga yang tidak suka pulang ke rumah ataupun memang mau dirawat di sini. Contohnya kayak Azizah Dia Zulaida. Mana Azizah Dia Zulaida? Itu kan hanya kecualian. Ya, tapi di sini sudah termasuk dia Pak. Kalau kita ini dipandang perlu ini ya memang anak-anak yang sudah kita rawat, anak-anak yang memang parah atau anak-anak yang memang membutuhkan pulang ya tetap dia akan diizinkan pulang. Jadi sudah masuk redaksi dari
bila dipandang perlu ini ke semuanya. Itu makanya kemarin pembimbing bagian kesehatan yang dijelaskan, itu kemarin dijelaskan. Untuk yang nomor 8 ini redaksinya ditetapkan ya, karena yang bila dipandang perlu itu sudah mencakup semua ya, yang sudah dirawat, terus yang sudah dikasih obat, yang sudah dibawa ke puskesmas, yang memang perlu sudah apa? Sudah sesuai dengan penanganan ya, itu maksudnya. Yang memang perlu dikasih, sudah semua mencakup semua itu. Yang bila dipandang perlu itu. Kalau kita bilang setelah 3 hari dirawat itu kepanjangan. Kalau dijabarkan semua, makanya udah sampai di sini saja bila dipandang perlu. Bagaimana ya? Iya. Ya, silakan. Ya, kalian sudah jelaskan supaya jangan sengaja saya tanyakan itu, bongkar itu karena supaya kalian paham apa sih dipandang perlu itu seperti apa. Nah, sekarang saya ingin bagian pembimbing menjelaskan. Jangan-jangan nanti pembimbingnya juga tidak tahu. Karena ini masalahnya masalah penting, karena kita sering kecolongan anak yang sudah koma baru kita bawa ke rumah sakit. Ini sering kejadian ya. Ada siapa namanya yang sampai hilang ingatan? Yang hilang ingatan? Iya kan waktu anak dosen itu sampai termasuk ICU, usahanya 3 bulan dia di pondok untuk membalikan ingatannya lagi. Siapa apa itu dan banyak lagi kejadian-kejadian lain yang karena dipandang perlu itu ya. Jadi agar kalian bagian kesehatan paham itu, jangan sampai hanya membacakan tapi tidak memahami makna dari dipandang perlu. Ini sengaja saya bongkar supaya kalian memahami. Kalau membaca terus nanti kamu tidak paham apa maksud dipandang perlu itu. Ya, terima kasih. Tuan sidang. Bagaimana audiens? Dengan ini, Sudah, ayo lanjut. Dengan ini program kerja bagian kesehatan nomor 8 disahkan. 9. Mengadakan penyuluhan kesehatan dan pengecekan golongan darah bagi santriwati minimal 1 kali dalam 1 periode. Kami revisi menjadi mengadakan penyuluhan kesehatan dan pengecekan kesehatan bagi santriwati minimal 1 kali dalam 1 periode. Silakan dijelaskan. Jadi untuk pengecekan golongan darahnya ini kami ganti menjadi pengecekan kesehatan saja. Silakan yang ingin bertanya. Mengangkat tangan dan Tidak ada pengecekan golongan darah karena selama ini belum pernah ada pengecekan golongan darah di sini. Audiens diharap tenang. Ya. Iya, silakan Ustaz. Ya, bagus itu. Revisinya bagus sekali. Yang kalau pengecekan darah itu tadi tidak masuk ke kategori pengecekan kesehatan. Jadi kalau sudah dicek kesehatannya dengan sendirinya di cek golongan darah juga, ya sudah masuk semua. Jadi memperluas
memperluas jangkauan dari, kalau sudah di kan setiap setiap semester, setiap 3 bulan sekali ada dari Puskesmas ke sini untuk pengecekan kesehatan. Itu sudah rutin jadwalnya, yaitu itu masuk dari program kerja kalian yang kalian masukkan. Kalian fungsinya adalah menghadirkan yang adik-adiknya atau teman-temannya yang ikut dalam pengecekan kesehatan. Jadi sudah masuk itu. Yang penyuluhan bagus, karena kita masih kurang dengan penyuluhan. Mungkin banyak pemimpin nanti lebih banyak bekerja sama dengan Puskesmas untuk penyuluhan kesehatannya. Dan bila perlu, banyak dokter-dokter kita, alumni itu banyak dokter kita hadirkan. Seperti di samping di sini ini juga alumni yang sudah bagian dari kesehatan, dan kemarin beliau ini sudah hampir 3 tahun di pondok untuk mengabdikan diri untuk merawat santriwati. Sekarang karena beliau sudah mendapat pekerjaan, sudah sewaktu-waktu aja datang ke pondok. Jadi bentuk kerjasama itu lebih banyak dijalin untuk penyuluhan kesehatan. Ya, kalau pemeriksaan kesehatan itu sudah ada kerjasama kita dengan Puskesmas. Tinggal dijalin komunikasinya lebih intens supaya santriwati tetap keadaan sehat walafiat. Amin. Ya, terima kasih. Interupsi kedua sidang. Silakan saja. Oke, untuk penyuluhan kesehatan memang betul kata Babi, sangat bagus penyuluhan kesehatan dan pemeriksaan kesehatan. Tapi yang saya sangka itu jawabannya bilang tidak pernah ada pemeriksaan golongan darah. Mohon maaf santriwati, pemeriksaan darah itu, golongan darah itu jika dipandang perlu. Itu pemeriksaan kesehatan jika Puskesmas merasakan itu mungkin agak pucat, maka dia akan melaksanakan pemeriksaan golongan darah. Atau pas ketika donor darah itu santriwati ada yang tidak tahu golongan darahnya, maka dia minta untuk cek golongan darah, biasanya bisa ya. Jadinya saya setuju bukan tidak setuju dengan program kerja yang sudah rencana penyuluhan kesehatan dan pemeriksaan kesehatan. Tapi jawaban yang tadi pemeriksaan golongan darah tidak pernah terlaksana itu pernah terlaksana. Cuma untuk jawaban anti tadi yang kita luruskan ya, tapi ini sudah mencakup nanti ya, kalau pemeriksaan kesehatan mau pemeriksaan apa aja, golongan darah dan lain sebagainya itu sudah ikut di sana ya. Oke, jadinya program kerjanya dilanjutkan. Maksud saya yang tadi revisinya sudah bagus. Silakan bagian kesehatan membaca ulang perubahan redaksinya. 9. Mengadakan penyuluhan kesehatan dan pengecekan golongan darah bagi santriwati minimal 1 kali dalam 1 periode. Kami revisi menjadi mengadakan penyuluhan kesehatan dan pengecekan kesehatan bagi santriwati minimal 1 kali dalam 1 periode. Bagaimana audiens? Dengan ini program kerja bagian kesehatan nomor 9 disahkan. 10. Menganjurkan santriwati untuk meminum vitamin dan tablet tambah darah dalam 1 kali sepekan. Bagaimana audiens? Dengan ini program kerja bagian kesehatan nomor 10 disahkan. 11. Menyelenggarakan donor darah minimal 1 kali dalam 1 periode. Bagaimana audiens? Silakan saudara. Oke, kemarin kan kesepakatan kita untuk yang nomor 11 menyelenggarakan donor darah minimal 1 kali dalam 1 periode, itu kita
menjadi menyelenggarakan sosialisasi donor darah. Kenapa kita mengganti? Karena banyak dari kita yang menyelenggarakan donor darah sendiri yang tidak bisa mendonorkan darahnya. Jadi yang kemarin itu donor darah lebih banyak ustaz. Nah, ustazahnya juga hanya beberapa orang yang bisa. Dan kemudian kemarin itu dari anak putra yang kita undang untuk mendonorkan darahnya, mereka bilang mereka kurang tahu manfaat dari donor darah itu. Jadi kita mengganti program kerja ini menjadi sosialisasi donor darah. Kalau misalnya nanti ada kesempatan atau misalnya ada waktu, kita akan tambahkan untuk donor darahnya. Jadi sosialisasinya itu yang kita dahulukan daripada donor darahnya. 11. Menyelenggarakan donor darah minimal 1 kali dalam 1 periode. Kami revisi menjadi menyelenggarakan sosialisasi donor darah minimal 1 kali dalam 1 periode. Bagaimana audiens? Dengan ini program kerja nomor 11 disahkan. 12. Mengadakan perkumpulan dengan bagian kesehatan rakyat sekali dalam sepekan. Bagaimana audiens? Dengan ini program kerja bagian kesehatan nomor 11 disahkan. 13. Merekrut anggota PNR dan mengadakan pelatihan. Kami hapus. Maaf, nomor 12. Maaf. Bagaimana audiens? Kenapa dihapus? Ini ya, kenapa dihapus? Soalnya kalau kita merekrut anggota PNR itu susah kita berlatihnya. Kita juga pasti kan sama cara-cara lain itu pasti mereka pergi ke jalan-jalan ke sana-sana, makanya kita ambil dari kesehatan rakyat dari PNR-nya. Biar nggak capek, biar nggak ada yang berharap, enggak berharap. Biar nggak yang kecewa, maksudnya yang kecewa. Audiens diharap tenang. Audiens ada yang ditanyakan? Instruksi ketua sidang berarti bukan dihapus tapi diubah revisinya, diubah redaksinya. Bagaimana bagian kesehatan? Pengrekrutan anggota dari kesehatan rakyat gitu ya. Kalau dihapus kan, instruksi ketua sidang. Kalau dihapus kan otomatis nggak ada ini PMR-nya kan dihapus PMR-nya. Jadi diubah sih, direvisi dia menjadi merekrut anggota PMR dari bagian kesehatan rakyat. Silakan ada yang bantu menjelaskan? Oke, satu ya. Kalau misalnya kita bilang merekrut bagian kesehatan rakyat untuk menjadi PNR, itu kan akan kita pilih beberapa aja. Tapi kalau misalnya kita memang memang tidak ada perekrutan, berarti otomatis semua bagian kesehatan rakyat dan ProSMA itu akan bekerja sama dalam agenda-agenda yang membutuhkan orang-orang banyak yang akan membantu dalam hal kesehatan. Gitu. Contohnya misalnya apel tahunan. Jadi kenapa kita tidak merekrut PMR lagi? Karena kebanyakan PMR
kurang tahu apa yang dia akan kerjakan, walaupun hari-hari sebelumnya itu sudah kita kumpulkan, sudah kita sosialisasikan apa yang harus mereka kerjakan, tapi mungkin mereka lebih banyak main-mainnya. Jadi kita berharap kalau misalnya bagian kesehatan langsung yang turun, itu kita berharap mereka lebih paham bagaimana penanganannya, apa obat yang harus dikasih, karena mereka kan udah pengalaman gitu setiap harinya ngasih obat ke adik-adiknya. Bagaimana kemudian Pak jelas? Bagian kesehatan? Bagaimana kemudian apakah ini dihapus? ACC? Dengan ini program kerja bagian kesehatan nomor 13 dihapuskan. Setelah mengadakan pelatihan kesehatan untuk bagian kesehatan OSMH minimal 1 kali dalam 1 periode. Bagaimana audiens? Bagian kesehatan apakah ada yang dijelaskan? Untuk seluruh peserta sidang agar memperhatikan jalan sidang. Bagaimana program kesehatan? Menjelaskan poin 814 ini untuk melatih kita untuk mengenal obat-obatan dan kita sama-sama cuma bagian kesehatan aja. Bisa dimengerti? Bisa. ACC? Dengan ini program kerja bagian kesehatan nomor 14 disahkan. 15 menyediakan ruangan untuk santriwati yang sakit. Bagaimana audiens? Dengan ini program kerja nomor 15 disahkan. Berkonsultasi dengan pembimbing. ACC? Dengan ini program kerja bagian kesehatan nomor 16 disahkan. 17 membuat laporan pertanggungjawaban 1 kali dalam 1 bulan dan diserahkan kepada pembimbing dan dewan pengasuhan. Bagaimana audiens? Maka dengan ini program kerja bagian kesehatan disahkan. 18 bekerja sama dengan bagian-bagian lain. Bagaimana audiens? Dengan ini program kerja bagian kesehatan nomor 18 disahkan. 19 mengaktifkan kembali kartu keterangan sakit untuk santriwati yang sakit. Bagaimana audiens? Apakah dimengerti? Silakan saudara kami. Kartu keterangan sakit yang kayak gimana? Soalnya tidak ada yang pernah dapat kartu keterangan sakit. Untuk kan kayak gini, divisi mengaktifkan kembali kartu keterangan sakit untuk santriwati yang sakit.
yang kayak gimana maksudnya itu? Soalnya kan nggak pernah nggak terjadi di jalan. Ya silakan. Kita bakal usahain ada kartu kesehatan, kartu keterangan sakit supaya ustaz-ustazah kita tidak dibohongi sama adik-adik ini. Audiens diharap tenang. Supaya KMI juga nggak bingung mau diterus. Jadi kalau sakit ada apanya? Instruksi itu tidak kayak kartu tasri gitu, kayak yang perizinan dari KMI itu. Bukan gitu. Audiens diharap tenang. Oke, misalnya yang jelasin ya, Silakan saja. Ya, nomor 19 mengaktifkan kembali kartu keterangan sakit untuk santriwati yang sakit. Ini kita pernah kemarin itu pernah dikeluarkan sama KFI bentuknya sama kayak kartu pertulangan kalian. Asli, kalian warna kuningnya kalau pakai keamanan. Nah, di kita juga ada. Kalau berhara warna biru, di KFI warna hijau. Dulu pagi-pagi dikeluarkan. Nah, kemudian insya Allah akan kita aktifkan kembali tasrif kesehatan ini. Nanti konsepnya adalah bagian kesehatan pagi-pagi itu harus mengontrol santriwati yang sakit. Jadi bagian kesehatan yang tiket pagi ketika doa itu boleh tidak ikut doa. Jadi adik-adik ikut doa bagian kesehatan itu keliling melihat siapa santriwati yang sakit dicatat. Nanti kalau sudah tahu baru diberikan ke ke KMI, bukan KMI. Sekarang yang akan mengelola langsung usaha bagian kesehatan. Nanti yang akan menteri langsung usaha bagian kesehatan. Jadi aku harus aktif sekarang ya, Aziza mengontrol sekaligus nanti membantu Aziza teman-temannya yang bagian taklim. Kalau ada adik-adiknya yang masih di kamar padahal seharusnya ikut doa, atau kalau ada yang pura-pura sakit, silakan dibawa aja keluar ya. Bilang aja nanti keluar. Insya Allah mereka dengerin kalian. Ya. Bagaimana? Sudah bisa dimengerti? Bisa? Adik-adik paham ya? Oke, nanti kalau pura-pura sakit tapi berhadapan sama ustazah. 2 menit. Syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana audiens? ACC? Dengan ini program kerja bagian kesehatan nomor 19 disahkan. Mengadakan kunjungan ke unit kesehatan bagi bagian kesehatan OSNH 1 kali dalam 1 Ulang, mikrofonnya yang benar. 20 mengadakan kunjungan ke unit kesehatan bagi bagian kesehatan OSNH minimal 1 kali dalam 1 periode. Bagaimana audiens? Kami hapuskan. Jelaskan yang akan dihapuskan. Soalnya kan sama aja sama nomor 1 pendaftaran dalam audiens diharap tenang. Ya, terima kasih banyak program 14 itu mengadakan
Jadi kenapa nomor 20 ini dihapus? Karena dia masuk ke poin 14. Yang 14 ya, yang mengadakan pelatihan dan kunjungan kesehatan untuk bagian kesehatan maksudnya minimal kepala Audiens diharap tenang. Bagaimana saudara bagian kesehatan? salah. Jadi yang nomor 20 ini sebenarnya masuk dia ke poin nomor 6. Yang membawa santriwati yang sakit unit kesehatan berjalan penuh. Instruksi. Iya, silakan. Kan nomor 6 itu membawa santriwati yang sakit ke unit kesehatan. Ini tuh santriwati yang sakit di bawah. Kalau nomor 20 itu mengadakan kunjungan, kalian yang berkunjung ke sana, kalian tanya itu bidan-bidan itu gimana caranya. Nah, itu loh. Kita bawa dia ke santriwati ini, kalian kita belajar dari itu. Audiens diharap tenang. Lakukan instruksi terlebih dahulu. Instruksi ketua sidang. Iya, silakan. Mohon diulang untuk saudari Andina Afriati pertanyaannya. Instruksi ketua sidang, bukan pertanyaan tapi butuhnya penjelasan. Kenapa kami hapus poin nomor 20? Karena tidak semua rumah sakit itu menerima kamu. Sedangkan audiens jawab tenang. Soalnya di rumah sakit itu kan banyak orang-orang yang sakit. Jadi kami hapus kan untuk mengadakan kunjungan yang seperti ini. Instruksi ketua sidang, kunjungan ke unit kesehatan. Unit kesehatan itu nggak rumah sakit aja. Ada apotek, ada puskesmas, nggak rumah sakit aja. Bagaimana bagian kesehatan? Terkecuali kalau dia masuk ke poin nomor 14 mengadakan pelatihan. Kalau disatuin ke sana, baru dia bisa masuk dia ke sana mengadakan pelatihan kasih bagian kesehatan. Baru dia bisa masuk poinnya. Kalau disatuin sama nggak bisa masuk, beda itu konteksnya. Masa santriwatinya digelentarin di sana terus kalian belajar gitu. Kaliannya bertiga belajar sama dokternya di sana. Audiens diharap tenang. Ya, silakan saudari Dea. Ini saran ada ya, kenapa nggak dimasukin di poin nomor 14 mengadakan kunjungan dan pelatihan kesehatan untuk bagian kesehatan OTH minimal 1 kali dalam 1 periode. Enggak kan tadi katanya mau dimasukin itu yang mau tidak kan? Audiens diharap tenang. Silakan saudara Mutia mengajukan instruksi terlebih dahulu.
Saudari Siti Holidazia bisa diulangi. Udah tadi dijelasin sama Azila bagian kesehatannya. Sama Azila Amina Priyanti. Audiens diharap tenang. Ya, nggak apa-apa kalau ada yang mau membantu bagian kesehatan menjelaskan. Mungkin ada yang lebih paham dari sekitar Aziza mau membantu bagian kesehatan untuk menjelaskan dong. Silakan teman-teman dipersilakan teman-temannya. Kalau ada yang mau membantu teman yang lain menjelaskan terkait program kerjanya boleh. Ya. Bukan voting. Musyawarah namanya nih. Nggak ada voting kan? Sih ketua sidang. Ya, silakan. Saran aja ya, ini kan digabung aja sama yang nomor 14 itu. Nomor 20 sama nomor 14. Kan nomor 20 itu mengadakan kunjungan, sedangkan nomor 14 itu mengadakan pelatihan. Kalau kalian kunjungan, otomatis kalian kayak dilatih, misalkan kan kunjungan ini kan apa tujuannya kunjungan? Apa tujuannya kalian berkunjung ke unit kesehatan ini? Kalau nah nomor 14 ini mengadakan pelatihan, anu kesehatannya itu disuruh ke sini untuk melatih kalian, atau kalian yang pergi ke unit kesehatan buat minta dilatih? Atau gimana konteksnya? Kalian ke sana, berarti itu mengadakan kunjungan, bukan mengadakan pelatihan. Audiens diharap tenang. Jadiin aja satu, biar nggak belibet. Kalau nggak bisa ngejelasin, jadiin satu. Antara nomor 14 sama nomor 20 mengadakan pelatihan dan mengadakan kunjungan dan pelatihan kesehatan untuk bagian kesehatan ASN cuma satu kali dalam satu periode. Gimana? Tadi katanya dihapus, bukan digabungkan. Silakan bagian kesehatan. Ya, silakan Ustazah. Instruksi kita sudah silakan saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf sebelumnya karena di sini Kak Neli mau membantu bagian kesehatan dan adik-adik kesehatan menjelaskan poin nomor 20 mengadakan kunjungan ke unit kesehatan bagian kesehatan itu SSH minimal 1 kali dalam 1 periode. Itu kan dihapuskan. Kenapa dihapuskan? Mungkin maksudnya adik-adik bagian kesehatan itu karena kalau unit kesehatan itu kayak puskesmas, rumah sakit ataupun apotek itu dia tidak akan menerima kunjungan. Nah, kecuali kunjungan itu dalam bentuk apa? Nah, kalau misalnya kayak di rumah sakit atau puskesmas itu dia akan menerima kunjungan seperti mahasiswa, itu pun mahasiswa anak kesehatan karena dia akan melakukan praktik kesehatan. Nah, itu kalau masih kalian dalam kayak siswa, masih santriwati, itu kemungkinan itu akan ditolak. Dan itu nanti dalam unit kesehatan di rumah sakit atau puskesmas itu akan dipertanyakan mau ngapain ke unit kesehatannya. Nah, dan di sana itu ada tadi mengadakan pelatihan nomor 14. Nah, itu sudah jadi satu. Dan poin nomor 6 membawa santriwati. Yang membawa santriwati kan bagian kesehatan. Itu sudah termasuk dalam kunjungan ke unit kesehatan. Dan dia nanti kan
yang dari puskesmas atau klinik atau rumah sakit yang membawa ataupun ustazah ataupun adik-adik kesehatan, bagian kesehatan yang membawa adik-adiknya yang sakit itu kan nanti dijelaskan sama pihak puskesmas. Nah itu sudah termasuk dia poin nomor 20 itu sudah masuk dia di dalam poin nomor 6 dan poin nomor 14. Di sini mengerti? Bagaimana dengan bagian kesehatan? Apakah tetap dihapus? Bagaimana audiens? Dengan ini program kerja bagian kesehatan nomor 20 dihapuskan. D. Tambahkan memberi pertolongan pertama atau PT atas berdibawa Polres atau puskesmas. Dua satu memberi santriwati yang sakit. Data santriwati yang sakit. Jelaskan kenapa? Ini nomor 21 ini sama dia poinnya kayak nomor 1, mendata dan mengontrol santriwati yang sakit. Bagaimana audiens? Apakah dimengerti? Dengan ini program kerja bagian kesehatan nomor 21 dihapuskan. Nomor 22 mengontrol dan mengawasi santriwati yang masih dalam keadaan sakit dihapus. Dikarenakan nomor 22 ini kembali lagi ke poin nomor 1. Apakah dimengerti audiens? Dengan ini program kerja bagian kesehatan nomor 22 dihapuskan. Nomor 23 memberi pengobatan pertama sebelum dibawa ke Polres atau puskesmas. ACC direvisi menjadi memberi pertolongan pertama atau P3K sebelum dibawa ke Polres atau puskesmas. silakan dengan ibu redaksi. Nomor 23 memberi pengobatan pertama sebelum dibawa ke Polres atau puskesmas kami revisi menjadi memberi pertolongan pertama atau P3K sebelum dibawa ke Polres atau puskesmas. Silakan. Nomor 23 kan dia sama nomor 2. Kan memberi P3K pertolongan pertama pada kecelakaan. Terus gimana sama yang kecelakaan aja ini yang lupa gitu-gitu? Gimana sama yang yang apa namanya, yang demam, yang pilek gitu-gitu? Masuk sih, masukin aja ke nomor 2. Pertolongan P3K ya, P3K itu pertolongan pertama pada kecelakaan. Saudari kita Amelia agar menurunkan kakinya. Sendiri. Ya, izin menjawab. Ya, silakan. Ini ya, di nomor 2 itu kan dia menyediakan obat-obatan. Sedangkan di nomor 23 ini memberi pertolongan pertama, kita ngecek dia langsung kita kasih obat. Kalau misalnya nggak ada perubahan. Ketua sidang instruksi. Silakan. Ya, di P3K itu juga bukan cuma obat luka aja, ada obat-obatan biasa. Jadinya udah masuk ke nomor 2 ini. Sama aja P3K itu ada banyak obat-obatan, banyak jenis obat-obatan, bukan cuma obat luka yang berdarah-berdarah itu. Izin menjawab, kan nomor 2 ini kita cuma menyediakan, sementara yang nomor 23
audiens jarak kenal. Instruksi bersidang. Kan ini ada sudah mendata dan mengontrol. Dinas dan mendata dan mengontrol ini kalau kasih obat, dan kamu kontrol aja enggak kan? Karena otomatis dia kalau kasih obat dia habis itu kalau ada perubahan selama 3 hari harus dibawa ke puskesmas. Apakah begitu kalau dari bagian kesehatan? Nah, kalau begitu ngapain lagi? Ya, emang nih, ngapain lagi ditambah lagi program kerjanya? Dia ribetin diri sendiri. Ya udah kalau udah masuk di program kerja awal, ngapain lagi tambah lagi program kerjanya biar apa? Silakan. Beda maksudnya. Ya ada yang bantu menjawab. Silakan ada yang bantu menjawab. Kenapa saudari Bayu? Bicara. Ya, sendiri. 2 menit. Saudari Intan Amelia akan memperbaiki duduknya. Iya, silakan saja. Ya, yang dipermasalahkan nomor berapa, Mas Iza? Nomor 23, memberi pengobatan pertama atau P3K sebelum dibawa ke Polres atau ke puskesmas dengan poin nomor 2, menyediakan obat-obatan. 1 juga masuk, 2 juga masuk. Oke, betul. Betul ya, ini di nomor 1 itu ada mendata dan mengontrol santriwati yang sakit. Kemudian di nomor 2 menyediakan obat-obatan bagi santriwati yang sakit. Kemudian di nomor 23 memberikan pengobatan pertama sebelum dibawa ke Polres atau ke puskesmas. Nah, kalau di nomor 2 menyediakan obat-obatan bagi santriwati yang sakit, itu berarti kita sudah ada obat-obatan yang kita siapkan. Jadi walaupun misalnya antum pusing aja nih migrain, antum bisa minta obat sama bagian kesehatan, tidak perlu dirawat kan, tidak perlu dikontrol, ya kan? Nah, mengontrol itu berarti juga mengontrol kesehatan santriwati walaupun dia sehat, tetap ini kita bisa melihat kondisi santriwati, termasuk misalnya kalau dia tadi entah itu berapa kemudian itu ya, intinya beda ya, mengontrol dan menyediakan obat. Memberi pengobatan pertama ini kalau antum sakit kayak tadi misalnya Pak Budi bilang harus dirawat di kita dulu, baru dibawa ke puskesmas. Setelah dibawa ke puskesmas kalau masih sakit, baru diberikan izin pulang. Nah, beda lagi poinnya sebenarnya ini. Jadi tidak langsung baru hari ini sakit, baru sore ini sakit langsung dibawa berobat. Nah, kita perlu kasih obat dulu, kita perlu lihat reaksi dari obat yang kita kasih apakah berpengaruh atau tidak. Kalau enggak, kalau masih lagi sakit, baru kita bawa berobat. Begitu, jadi termasuk kita belajar juga di situ. Tapi kebanyakan antum semua baru sakit hari ini langsung pengen dibawa berobat. Tapi sampai rumah sakit, sampai puskesmas nggak percaya sama obat dokternya, nggak diminum, dia dapat pulang. Jadi dijabarkan ini.
mana dia didata dan dikontrol, yang sakit kemarin, yang sakit hari ini, apakah masih sakit atau tidak. Kemudian obat-obatan juga disediakan, walaupun nanti sekedar migrain doang, boleh minta obat. Walaupun nanti sekedar luka kena beli aja, boleh, atau minta betadin. Nah, yang 523 ini dijelaskan lagi. Memberikan pengobatan pertama, pertolongan pertama, misalnya antum sesak. Yang paling dulu kalau sesak ditenangin, ya kan? Gak langsung dibawa, gak langsung kita heboh nyari dokter. Ya, ini berbeda. Nomor satu itu tugas pokoknya yang wajib. Jadi walaupun orang sakit itu dikontrol, itu makanya mengontrol di sana. Dan kami Aziza, ya, bisa dipahami apa enggak? Jadi tidak bisa dihapuskan kayaknya ini, karena memang berbeda ya rumah. Ya, sekarang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya, ini menjadi pelajaran untuk kita semua. Nanti untuk bagian-bagian berikutnya dari awal sudah saya sampaikan, ditelaah dulu, dilihat. Mungkin ada yang berkaitan dari program-program kerja ini. Ya, seharusnya dari awal tadi harus membaca. Oh, ini kalau dibaca waktu pembacaan nomor 1, seharusnya oh ini nomor 1 ini berkaitan dengan nomor 23, berkaitan dengan ini. Bagaimana kalau bisa dirubah grafiknya, digabung? Kalau ini karena sudah disahkan nomor 1 dan nomor 2, maka untuk memasukkan yang nomor 23 ini kesulitan karena sudah diasahkan. Nah, salah satu caranya maka harus disahkan. Ini adalah tindakan modelnya yang 23 ini adalah tindakan nyata, reaksi dari bagian kesehatan mau merawat yang sakit. Kalau yang awal itu adalah mendata, mengontrol. Kedua, menyiapkan obat. Tidak ada kata tindakan. Memang secara tersirat seharusnya dia akan langsung merawat langsung setelah itu. Tetapi mungkin inginnya bagian kesehatan agar dia bisa bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan nanti pekerjaannya, maka ada kalimat tindakan. Ini adalah benar, dan karena tidak bisa masuk di poin 1 dan poin 2 yang akan ragu, maka tidak apa-apa, diusahakan saja. Mungkin nanti OPNH yang akan datang akan berisinya. Ya, ada juga mungkin dia juga ada poin-poin yang lain yang hampir sama dengan itu. Jangan kita bahas ini, nanti kita sudah ACC-kan, terus lagi ada yang hampir bersamaan. Supaya kita gabung, ya, digabung. Ini untuk bagian-bagian yang lain nanti dilihat ya, ditelaah dari awal, dari nomor 1 sampai nomor akhir. Mungkin ada yang berkaitan dengan nomor ini dengan nomor ini, supaya bisa direvisi, ya, kalimatnya. Pak, ya itu hanya saya mengingatkan untuk sidang selanjutnya, supaya jangan seperti ini lagi. Sudah kita sahkan, lagi ada berkaitan dengan itu, ya. Terima kasih. Bagaimana saudara-saudara kesehatan? Bagaimana audiens? Dengan ini program kerja bagian kesehatan nomor 23 disahkan. 24. Membawa pasien ke puskesmas atau puskesmas bila dipandang perlu dihapus karena sudah tercantum di poin nomor 6.
Kerja Bagian Kesehatan nomor 24 disahkan. 25 membuat grafik perkembangan jumlah santriwati yang sakit. Bagaimana kemudian? Nomor 25. Ya, silakan saudara. Tes. Ini ya apa sudah? Nomor 25 membuat grafik perkembangan jumlah santriwati yang sakit. Sepertinya ini sudah masuk di mendata dan mengumpulkan santriwati yang sakit. Otomatis kalau sudah didata pasti ada grafik perkembangan jumlah santriwatinya. Kalau saran saya ini jadi tersirat saja karena memang itu sudah tugas antum dan sudah termasuk dalam mendata dan mengontrol. Ini scroll. Konteksnya dari bagian kesenian agar memperhatikan jalannya sidang. Silakan, saudara dari Bagian Kesehatan.